Perkenalkan, nama saya Arnoldus Yansen Hadingkuran, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan NIM PPG 220 119 1938. Kali ini saya akan melakukan ujian kinerja pada SMP Negeri 3 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Baik adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukur ya. Karena kebaikan Tuhan, maka Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, sebelum kita memulai suatu pekerjaan, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Pak minta ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam dalam waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Adik-adikku sekalian, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Anda atau kita semua masih diberikan nafas kehidupan, sehingga hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di sekolah ini, guna mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, Pak ingin menanyakan dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir. Oke, terima kasih. Baik adik-adikku sekalian, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Expirato. Materi kita tentang teks pidato persuasif. Nah, adik-adik Pak tanya dulu, menurut Anda, kira-kira pidato itu artinya apa? Ayo, silakan. Teks pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Baik, pada intinya pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan publik atau umum, sampaikan ide atau gagasan. Itu yang kita sebut sebagai pidato. Nah, orang yang membawakan pidato itu kita sebut sebagai orator. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah sang orator Indonesia? Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Nah, pidato persuasif itu artinya apa? Menurut pemahaman Anda. Oke, silakan. Bisa. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Oke. Persuasif itu artinya ajakan. Dan pidato persuasif itu merupakan pembicaraan di depan umum yang mana mengajak orang untuk melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Bisa memengaruhi orang supaya apa? Dia bisa ikut apa yang kita sampaikan itu. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Selain Soekarno, Anda juga bisa menjadi seorang orator. Namanya orator itu pasti akan dikenal.
Kenapa hanya insinyur Soekarno saja sedangkan kalian tidak? Kalian juga pasti bisa menjadi orator, pembicara di depan umum atau publik. Nah, untuk menjadi seorang orator yang baik, maka dia harus tahu struktur atau urutan ketika dia berbicara. Kalian juga pasti bisa. Misalnya, jangan terlalu jauh misalnya. Kalian diminta untuk bercerita. Kalian maju, kemudian mengurutkan Anda punya cerita tadi. Lama-kelamaan Anda menjadi biasa dan bisa menjadi seorang orator yang terkenal atau dapat diandalkan. Nah, ketika Anda sudah menjadi orator yang dapat diandalkan, maka kemana-mana saja Anda pergi itu, orang akan pasti tahu, dia itu kalau dia berbicara, terlalu mantap, terlalu bagus. Dia sudah tahu struktur pembicaraannya. Bisa? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Itu ciri kompetensi dasar yang pertama. Yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato baik secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan strukturnya. Dan setelah Anda mengetahui dia punya struktur, kemudian Anda menuangkan ide atau gagasan itu dalam bentuk teks. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur teks pidato persuasif. Kira-kira dalam teks pidato persuasif itu strukturnya bagaimana? Lalu yang kedua, selain struktur tadi, yang kedua itu adalah menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Dan yang terakhir itu adalah kita menulis teks pidato. Tujuan pembelajaran. Apa yang Anda mau capai dalam proses pembelajaran hari ini? Yang pertama, tujuan yang hendak kita capai itu adalah kalian bisa menganalisis struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Lalu yang ketiga itu adalah peserta didik dapat menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Begitu, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Pak membagi kalian dalam kelompok dulu. Bisa? Nah, kelompok ini dibagi secara acak. Hitung 1 sampai 2 saja, 1 dan 2. Yang dapat nomor urut 1 duduk di kelompok 1, yang dapat nomor urut 2 duduk di kelompok 2. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 1. Yang dapat nomor urut 1 duduk di sebelah kanan dari Pak. Yang dapat nomor urut 2 duduk di sebelah kiri dari Pak. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan
contoh teks pidato persuasif yang ada di tayangan ini. Ini merupakan salah satu contoh teks pidato persuasif. Teks pidato yang sederhana ini kira-kira berbicara tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Bahayanya narkoba. Bahaya narkoba. Ada yang lain? Bahaya narkoba bagi siapa? Bagi remaja. Bagi Remaja. remaja. Teks pidato ini berisi tentang bahaya narkoba bagi remaja. Nah, pertanyaan yang berikut, atau siapa yang menyampaikan pidato tersebut? Siswa. Adalah siswa. Yang menyampaikan pidato ini adalah siswa, salah satu siswa. Dia menyampaikan pidato tentang bahaya menggunakan narkoba bagi kaum remaja. Nah, adik-adik, ketika Anda melihat contoh teks pidato tersebut, tentu sangat menarik, walaupun secara singkat. Dalam teks pidato ini sudah membuat secara lengkap struktur dari pidato itu sendiri. Ada yang tahu struktur dari teks pidato? Oke, silakan. Yang pertama bagian pembukaan. Iya, struktur teks pidato itu yang pertama adalah bagian pembukaan. Yang kedua, Bagian isi pidato. bagian isi pidato. Yang ketiga, ada yang lain? Ya, Bagian penutup pidato. bagian penutup pidato. Struktur teks pidato persuasif itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ada bagian pembukaan, ada bagian isi pidato, kemudian ada bagian penutup dari pidato itu sendiri. Kita lihat yang berikut itu adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah Kalimat aktif. kalimat aktif. Kalimat aktif itu artinya Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. kalimat yang mana subjeknya melakukan suatu Tindakan. tindakan. Selain itu apa lagi? Penggunaan kata Penggunaan sapaan. kata sapaan. Nah, itu tadi itu. Oke. Kemudian kalimat persuasif, kalimat bujukan atau rayuan. Yang keempat adalah Penggunaan kosakata emotif. motif. Dan yang terakhir adalah penggunaan ilmu. Nah, kita lihat yang berikut itu adalah langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Strukturnya kita sudah tahu. Kaidah kebahasaan juga sudah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif itu sendiri. Langkah yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Tentukan dia punya tema dulu. Kira-kira saya mau berbicara tentang apa? Apa yang mau saya sampaikan? Kemudian yang kedua itu adalah mendaftar pokok-pokok yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga adalah Menentukan tujuan pidato. pidato. Yang keempat, Menyusun menyusun kata-kata. kata pidato. Nah, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Jadi baik, langkah-langkah menyusun pidato persuasif itu yang pertama adalah menentukan tema. Pada saat Anda mau menulis atau berbicara,
terlebih dahulu Anda tentukan tema apa yang mau dibicarakan atau disampaikan. Setelah itu Anda mendaftarkan pokok-pokok pidato, inti-inti pidato. Hal-hal apa saja yang Anda mau kemukakan atau sampaikan di hadapan publik. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Ketika saya menyampaikan pidato ini, tujuannya untuk apa? Lalu menyusun kerangka pidato. Ingat, kerangka pidato itu bagian strukturnya tadi. Bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa mengerti? Sudah. Oke, sekarang Pak Banikan LKPD ini di setiap kelompok. Baik, perhatikan LKPD, petunjuk pekerjaan. Di dalam LKPD itu Anda diminta untuk memilih salah satu tema. Itu temanya Pak sudah siapkan, ada 3: lingkungan, pendidikan, dan bullying. Masing-masing kelompok pilih salah satu tema. Ya. Setelah itu bagi. Di bagian pendahuluan itu siapa? Bagian isi itu berapa orang? Bagian penutup berapa orang? Bisa? Bisa ya? Bisa. Kelompok 1 bagaimana bisa? Bisa, Pak. Kelompok 2 bisa? Bisa. Oke, rembuk dengan teman dulu. Kira-kira tema pidato yang mau Anda tulis itu tentang apa? Kelompok 1 mau tentang apa? Kami tentang lingkungan, Pak. Kelompok 1 tentang lingkungan. Kelompok 2? Pendidikan. Kelompok 2 tentang pendidikan. Oke, kita sepakat ya? Ya, Pak. Kita sepakat bahwa kelompok 1 tentang lingkungan, kelompok 2 tentang pendidikan. Nah, tugas ini kita kerjakan saat ini. Bisa? Bisa tidak? Oke, Pak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, Pak. Oke? Silakan. Oke, silakan. Anda bisa sebagai referensi dalam menyusun teks pidato itu, Anda bisa menggunakan buku dan bisa juga menggunakan HP. Bisa juga di internet. Bisa gunakan HP sebagai referensi dalam menyusun teks pidato. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan?
sudah bisa? Sudah. Kelompok 2? Oke. Bisa dipresentasikan sekarang? Bisa? Oleh karena itu Pak minta dari kelompok 1 presentasi. Kira-kira dari kelompok 1 siapa yang bisa presentasi? Oke, silakan. Silakan maju di depan. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan ke guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema yang kami ambil di sini adalah tema lingkungan. Yang 1, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan teman-teman sekalian saya banggakan. Marilah panjatkan puji serta syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat serta segala berkatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama di tempat ini. Yang kedua, isi. Kita semua mengetahui bahwa banyak sekali terjadi kenakalan remaja di sekitar kita saat ini. Yang ketiga, penutup. Oleh karenanya, jauhilah pergaulan yang salah tersebut karena hanya akan merugikan dirimu sendiri. Jangan lupa gunakan juga masa remaja yang diisi dengan beragam hal positif agar berguna untuk diri sendiri, para orang tua serta bangsa kita. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan melalui pidato ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, kata sapaan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Yang kedua, kalimat persuasif. Jauhilah pergaulan yang salah tersebut karena hanya akan merugikan dirimu sendiri. Yang ketiga, kalimat emotif. Jangan lupa gunakan juga masa remaja yang diisi dengan beragam hal positif agar berguna untuk diri sendiri, para orang tua serta bangsa kita. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah. Proyek yang kalian buat itu nama proyek menyusun teks pidato. Dalam beberapa menit Anda sudah bisa menyusun teks pidato persuasif. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1, Pak berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan penilaian terhadap hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 2. Oke, Anda silakan. Kelompok 1 bisa membuat pidato persuasif dengan baik. Oke, bahwa kelompok 2 mereka mengatakan bahwa kelompok 1 bisa menyusun teks pidato persuasif dengan baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa. Penilaian dari Pak dalam proses penyusunan teks pidato tadi, dilihat dari segi strukturnya itu sudah lengkap. Ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Lalu di dalam teks pidato mereka tadi ada kaidah kebahasaan yang mereka temukan dalam mereka punya tulisan tadi. Kalian memang sungguh luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kalian semua. Nah, adik-adikku sekalian,
setelah Anda mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Anda? Senang. Senang karena Karena materinya bisa kalian bisa memahami materi. Oke, untuk itu pada pembelajaran kita hari ini, inti dari pembelajaran kita hari ini adalah teks pidato persuasif yang memuat bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian ada unsur kebahasaan, dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah menyusun teks pidato. Itu Anda sudah bisa memahami. Untuk itu tugas mandiri tadi Anda buat dalam bentuk kelompok. Sekarang tugas mandiri per orang. Ulang, tentukan salah satu tema teks pidato persuasif, bebas. Ya. Buat dalam bentuk teks. Adik-adikku sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak minta salah satu di antara kalian bisa menutup kita dalam kegiatan ini. Siapa yang bisa? Ayo silakan. Oke, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adikku sekalian, terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sukses. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.